Halo, gua Denny. Gua Bion. Halo, gua Tommy. Kita semua dari Capek Japri. Mantap kali kita kayak Cherry Bell kompaknya. Kita harus semangat. Ayo. Ya, aduh, gila. Akhirnya sekian lama kita podcast juga. Udah berapa bulan sih kita nggak podcast? Ya, selama social distancing aja sih. Terakhir siapa sih? Terakhir Vespa itu ya, kita Vespa ya? bahas Vespa atau apa ya? Iksan kalau nggak salah Iksan. Yang kita Iksan, upload, Iksan. yang kita upload tuh Iksan. Bisa. Vespa kan belum naik ya. Ya, belum kita rilis. Karena ya setelah baru kemarin tuh Vespa jadi mau gua posting, dan ternyata ya gitulah. Karena Kita stop. banyak suara yang apa ya? Yang suara yang nggak layak lah buat ditayangin. Dan akhirnya kita podcast juga di sini. Sebenarnya gue ada gimana ya? Ada keresahan juga sih di diri gue semenjak PSBB ini kan. Gue di rumah aja biasanya gue sore atau malam Iya. keluyuran. Sekarang di rumah mulu, Iya. gabut parah gue. Tapi gue yakin bukan lu doang karena kan ini menurut kita lah ya, orang Indonesia itu kan orang yang suka nongkrong, orang yang suka bersosialisasi. Pasti kaget tuh dikasih Iya, pasti. PSBB kayak gitu, Shock, pasti kaget. shock. Pasti shock dia. Iya, makanya pasti ada jiwa berontak mereka tuh. Pas keluar dari angin ya kan. Apalagi bulan puasa gini kan, ngomongin sahur, Udah sahur nyari gadang. Iya. Itu udah jadi kebiasaan orang Indonesia tuh. Bulan puasa. Padahal bagus juga sih aturan-aturan itu untuk sekarang ya. Iya. Aturan itu buat sekarang bagus banget. Buat gue, karena kan kita bisa nerapin si anak bisa deket sama orang tuanya, orang tua juga bisa kenal sama anaknya gimana sih kesehariannya. Apalagi kan ini panjang ya waktunya. Ya. Betul. Ya kalau kita ngambil sisi negatifnya, wah kusut deh. Ya, Lebih intimate sama keluarga ya. Pasti. ya. Dan itulah makanya kenapa kita tetap happy di sini karena menurut gua kalau kita ke bawah terus sama pikiran kita stres akan corona ya kita bakal imun kita tuh bakal turun ya kan. Iya. Makanya ayolah kita jangan terlalu takut, waspada Boleh. itu yang kita Itu perlu. tapi nggak harus takut. Lu tuh masih banyak yang harus lu pikirin, hal-hal positif tuh masih banyak yang bisa lu lakuin di rumah gitu loh. Dan ya malam ini kita sebenarnya spesial sih ini malam ini. Edisi spesial malam ini. Kita bakal menghadirkan Bukan menghadirkan sih. menghadirkan. Kita sudah terhubung lah sama salah satu perawat yang memang ditugaskan untuk merawat si pasien memang. Ya. Dan mungkin beberapa dari kita juga yang bertanya-tanya, Bang, sebenarnya corona itu kayak gimana, Bang? Terus pencegahannya segala macam. Kenapa pemerintah PSBB segala macam kan? Nah, ini biar langsung terjawab sama narasumbernya. Karena kita masih bingung gitu loh. Ya, nih kita udah terhubung nih. Halo. Iya. Nada. Halo. Nada. Oi, kita udah terhubung nih. Kita udah terhubung sama siapa nih di sini namanya? Kak. Nada. Oke, sama Kak Nada. Nada, lagi tugas di mana, Da? Lagi tugas di rumah sakit Dokter Suyoto. Oh, Suroto. Suyoto. Oh, Suyoto. Dari mana nih? Gitu. Da, kalau menurut lu nih dengan situasi yang sekarang ini, itu situasinya bagaimana sih sebenarnya? Situasi saat ini sih sesuai dengan gugus tugas perhitungan dari jumlah Kak, maaf, jumlah Kak. yang meninggal, Halo Kak. jumlah yang ya. Bisa lebih keras lagi gak Kak suaranya Kak? Emang kecil banget ya? Iya tadi, nah ini udah keras nih ya kan? Segini lah Harus dengan kebencian, Da? Iya. jadi gimana Kak? Oh, ya. Oke. Iya, jadi sesuai dengan data saat ini, kurvanya itu naik sempat naik dan sempat juga turun gitu kan. Grafiknya berarti nggak flat ya, Da? Berarti ya? Ada naik turun ya? Iya. Oh. Tapi
Tapi kalau dari rumah sakit sendiri sih prediksi kayaknya sih udah mulai makin sangat-sangat berkurang Oh, alhamdulillah. yang terdampak saat ini. Iya. Tapi Oh. tidak menutup kemungkinan untuk kita selesai melakukan PSBB dan dan PHBS-nya jangan lupa. Oke. Nah itu untuk PHBS dah. Ini ada banyak pertanyaan nih dah. Seberapa pentingnya sih sebenarnya PHBS ini untuk ngeredam virus ini biar berkembang gitu dah. Kan cuma mungkin pikiran orang tuh cuma cuci tangan bisa apa sih gitu. Terus juga selesai kita cuci tangan, kita kontak lagi sama orang kan itu bisa nimbulin hal yang sebelumnya gitu dari sebelum kita cuci tangan gitu. Kalau menurut itu sangat penting sih, penting banget soalnya kembali lagi COVID ini penyebarannya adalah melalui droplet ya. Jadi bukan udara, bukan juga nempel sih ya, tapi itu kita akan lebih perkembangan rantai penularannya itu akan tersebar kalau misalnya kita tidak melakukan itu. Contohnya di PSBB itu kan harus jaga jarak minimal setengah. Nah itu harus diikuti. Jangan lupa maskernya. Tuh kalau misalnya itu masker sekarang sudah harus ya kan, itu sempat kemarin kan cuman buat yang buat yang sakit ya. Iya awalnya ya. Sekarang tidak sakit harus menggunakan masker. Terus cuci tangan juga jangan lupa sesudah melakukan atau sebelum melakukan atau apapun yang kita pegang kita harus waspada. Oh gitu. Tapi panik jangan ya, waspada ya. Ya, panik jangan. Oh, gitu. Tapi Kak, ini ada banyak pertanyaan sih sebenarnya. Sebenarnya hand sanitizer itu efektif banget gak sih? Atau memang lebih dianjurkan untuk cuci tangan? Kalau efektif, iya jelas efektif karena kan hand sanitizer itu kan termasuk pembersih secara desinfektan ya. Yang seperti kita lihat juga ada desinfektan lain kayak misalnya untuk rumah ya kan, untuk para warga yang di rumah sendiri kita bisa gunakan desinfektan yang dianjurkan untuk benda mati. Nah kalau hand sanitizer termasuk karena kan alkohol itu kan membunuh persen kan. Nah kalau misalkan gini dah, kalau misalkan disinfektan itu kita gunain buat cuci tangan, itu tanpa kita bilas, itu sama nggak fungsinya sama hand sanitizer sendiri? Sama aja sih, tapi tergantung ya cairan desinfektannya ini cairan desinfektan apa. Oh gitu. Emang yang bedain tuh apa Kak? Disinfektannya seperti apa yang harus kita pakai? Ya kayak misalnya seandainya menggunakan backclean misalnya kan, pun bisa jadi iritasi, gatal atau yang lain-lain kan. Jadi pun juga harus diperhatikan. Iya betul. Lebih baik jelas lagi gitu. Betul. Nah sekarang kan banyak tuh yang orang jual tiba-tiba banyak nih beredar hand sanitizer yang lambangnya mereknya apa kagak jelas kan sekarang kan itu ya. Tapi kita mesti teliti dari situ ya. Tapi lebih aman sih cara pencegahannya itu lewat cuci tangan menggunakan sabun sih. Itu yang lebih dianjurkan ya. Yang pertama irit juga ya. Irit ya. Itu yang penting sih. Mahal banget ya di peredaran masyarakat. Betul. Iya betul. Apalagi sekarang lagi zamannya susah ya. Susah banget ya. Susah banget. Itu ya untuk PHBS ya. PHBS. Jadi kita harus tetap cuci tangan gitu-gitu ya. Terus hindarin kontak ke saluran pernafasan sebelum kita melakukan cuci tangan, itu penting ya.
Ya termasuk ke daerah muka. Daerah Yaitu muka ya? karena kan virus itu akan cepat masuk melalui mata, hidung dan mulut. Oke. Tapi Kak nih sebenarnya ini jadi ganjelan saya juga nih Kak. Kalau misalkan kita salaman pada umumnya lah ya. Itu kalau misalkan saya habis salaman nggak pegang-pegang muka, jadi itu bisa tertular lewat pori-pori ya sih? Atau hanya lewat mata? Enggak ya? Pastinya nggak mungkin dong, walaupun kita habis pegangan tangan habis pegang salaman atau apa terus kita kan tanpa disadari gitu tiba-tiba menyentuh muka kan kadang hilaf ya kan, nggak tahu nih tiba-tiba baru atau apa gatel gitu kan. Berarti berarti itu kenapa pemerintah mungkin menganjurkan untuk salaman siku itu mungkin karena siku kan nggak mungkin lu ngelap muka pakai siku. Gimana caranya? Nggak nyampe juga loh. Iya sih. Logika ya berarti ya. Dan lu pakai tos pakai ini kan nggak mungkin juga lu ngelap pakai. Gitu deh. Terus tapi jauh lebih aman tos itu pakai dengkul sih sebenarnya. Ya paling geser lah, dengkul geser. Itu aman loh. Kenapa himbauan itu kagak dikasih ke masyarakat ya? Tapi jadinya kalau lu habis olahraga lu capek kan biasanya lu ke dengkul di pala. Iya, Jangan. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi Kak. Jadi di rumah sakit yang sekarang Kakak apa sih namanya? Dinas ya? Di tempat rumah sakit yang Kakak dinas sekarang itu ada nggak suspek coronanya? Yang datang ke situ? Ada. Dirawat langsung di situ atau dirujuk ke rumah sakit lain? Iya, dirawat di sini. Kebetulan juga kami sekarang baru mau buka jadi rumah sakit rujukan. Gitu. Berarti bakal tambah ramai lagi di situ ya. Iya. Tapi itu juga masih menunggu keputusan dari atasan biasa dari pihak rumah sakit dan dinas kesehatan lainnya. Gitu. Terus ini Kak, yang mau saya tanya gini. Jadi sebenarnya corona itu dia butuh waktu untuk proses infeksi atau berkembang di dalam tubuh berapa hari? Ataukah dia masuk ke dalam tubuh langsung dia kena gejala-gejalanya atau memang perlu waktu berapa hari gitu buat nimbulin gejala itu? Nah, jadi gini, pada saat kita kan nggak tahu ya kita terkontak langsung atau tidak ya. Nah, seandainya pun terkontak langsung, gejala timbul pun kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Makanya ada yang namanya pasien positif tapi disebutnya OTG, orang tanpa gejala. Berarti dia tanpa gejala bisa langsung kena ya? Tapi tidak langsung, jadi prosesnya itu yaitu selama 2 minggu itu. Jadi dia nggak langsung itu, masih bertahap. Tergantung dari kondisi imun kita, sehat apa enggak, terus kitanya menjaga kebersihan apa enggak. Semakin kita menjaga kebersihan, semakin terkontaknya itu makin berkurang gitu. Apalagi kalau misalnya kita punya daya tahan tubuh yang kuat, kayak misalnya sering olahraga gitu. Berarti efek atau gejalanya itu baru timbul setelah 14 hari gitu ya? Nah, ya setelah 14 hari pun belum tentu ada yang namanya tanda dan gejala itu. Ada pula yang itu yang disebut OTG itu ya Kak? Iya. Berarti belum bisa dipastikan juga setelah 14 hari atau lebih itu si COVID ini sembuh gitu atau hilang dari tubuhnya gitu enggak ya? Betul. Kemarin pun ada pasien yang tanpa gejala tapi dia ternyata di tes rapid adalah positif gitu kan. Ngeri juga ya. Dia udah isolasi 14 hari masih juga positif. Pada saat di swab yang lebih pasti baru dia ternyata negatif gitu. Nah ini nih Kak, ini sebenarnya yang ganjel juga. Seefektif apa sih rapid test itu Kak? Rapid test itu sebenarnya bukan khusus untuk COVID, tapi itu kan nCoV ya. nCoV itu tuh untuk semua virus, jadi belum dikatakan khusus untuk COVID, itu belum jadi
pacuan. Pacuan. Karena yang jadi Oke. pacuan itu telah di swab. Di swab. Karena yang di swab itu yang pasti. Oke. Swab itu. Kami di swab itu bukan diambil dari Cairan saluran ya? pernapasan Iya, sama iya. saluran pencernaan, Iya. tenggorokan dan hidung. Nah, Gitu. katanya kalau misalkan kita ngambil sampel dari saluran bawah itu atau dari Air seni. bukan. Tapi ada kan ya yang tes lewat anus ada ya? Ada ya? Oh, gue baru tahu nih bang. Itu penyakitnya apa sih sebenarnya? Enggak, gue kepikiran aja makanya gue nanya. Enggak, tapi memang itu untuk COVID. Bukan buat BAB, gue waktu kecil kayak gitu bang. Iya, gitu. Ya, itu juga bisa buat ngetes virus katanya ya. Cuman sekian persen gitu akurasinya. Iya, kami jauh banget karena kan COVID ini kan menyerang saluran pernafasan ya. Berarti kan dia berada di bagian yang oksigennya itu lebih tinggi. Kayak misalnya di paru-paru, diserang pernapasan larinya gitu. Jadi mereka itu berkumpul di situ. Jadi kalau misalnya untuk tes untuk saluran bawah itu jauh sih, kayak sama aja kayak rapid test kan di darah ya. Iya darah. Itu kan virusnya itu udah masuk ke pembuluh darah kita gitu, karena kan dia berkembang biaknya kan di dalam saluran pernapasan aja. Oke. Nah, terus satu lagi nih Kak, mungkin nggak sih suspek COVID ini dia sembuh sendiri tanpa harus ke dokter? Bisa. Itu setelah proses dia berapa lama, atau memang dia punya kekebalan tubuh sendiri pas virusnya masuk langsung langsung dilawan sama imunnya dia, atau memang perlu proses berapa hari ke depan buat nyembuhin penyakit itu sendiri? Nah, kebetulan kemarin pun ada yang udah ada gejala-gejala, tapi mereka kayak misalnya di rumah sakit penuh, biasanya kan penuh tuh kayak Wisma Atlet, semua tuh rumah sakit kayak Sulianti Saroso juga udah pada penuh. Mereka pun akhirnya dirumahkan, isolasi diri di rumah, dan keluarganya pun malah pengennya juga di rumah gitu kan. Jadi ada bimbingan dari para dokternya, ada dokter dan perawat yang memberitahu kayak misalnya isolasi di rumah harus ada dukungan dari keluarga. Berarti kan emang keluarganya nggak boleh harus dekat-dekat gitu kan. Kayak masalah makanan pun kayak misalnya ada yang bantu dari RT atau warga setempat yang memberikan makanan setiap hari. Nah itu isolasinya memang benar-benar sendiri di rumah gitu. Seandainya emang dia udah terlanjur terkontak dengan keluarga, berarti satu keluarga itu yang harus isolasi. Gitu. Dan itu kan selama 14 hari. Kita lihat perkembangannya. Kalau seandainya itu pun menurun, misalnya nggak ada yang makin parah ya, mereka bisa dites lagi gitu pakai rapid test itu. Jadi memang sebetulnya COVID ini nggak ada obat-obatan khusus buat menangani penyakit itu ya? Kalau saat ini belum ada, tapi sedang dalam uji coba. Nah itu pasti prosesnya lama tuh ya? Pasti lama banget, karena kan butuh waktu untuk penelitian dan lain-lainnya. Iya, soalnya sekarang itu yang paling cepet kalau gue nggak salah ya, itu yang paling cepet ketemu vaksinnya itu baru Ebola sih dia. 6 bulan apa 12 bulan gitu, dia baru ketemu vaksin ya. Kita bahkan Ebola. COVID ini belum ada 6 bulan. Belum ada. Ini lama banget. Berarti sebenarnya COVID ini bisa sembuh dengan sendirinya ya? Iya. Kalau memang imunitas dia bagus gitu kan? Terutama kebersihannya. Kebersihan memang harus dijaga ya. Nah, sebenarnya buat teman-teman yang lagi tugas di sana, punya nggak sih rasa kekhawatiran gitu? Nah kan kalian cukup berani untuk melakukan hal itu ya. Kita jauh, kalian malah ngedeket gitu kan. Kayak lagu ya. Ada nggak sih sebenarnya rasa ketakutan itu? Ada ya, apalagi kan Maka halo. Dan kesehatan lainnya. Kedengeran nggak? Iya. Ini baru kedengeran. Tadi barusan enggak. Gimana Kak? Ya, jadi kami ini termasuk saya ini adalah relawan COVID. Jadi pengrekrutan dari tenaga medis, dokter, perawat, farmasi, bidan, kami tuh kumpul jadi satu. Ya
untuk merasa khawatir gimana ya, kalau bukan kita siapa lagi ya enggak. Terus apalagi kalau misalnya seandainya yang kena sendiri malah keluarga kita gitu. Itu sih. Jadi lebih baik semakin kita terjun ke lapangan, semakin tahu bahayanya itu sampai mana, semakin kita juga bisa untuk berbagi ke teman dekat, keluarga, sahabat, dan lain-lainnya untuk berbagi ilmu ini gitu kan, tentang pencegahannya, cara penularannya gitu kan. Iya. Dan paham juga. Oh, Pasti takut, hal-hal yang paling utama adalah takut, paling pertama kali itu takut banget, wajar awalnya. Tapi setelah makin hari ya semakin udah biasa aja gitu. Harus positive thinking, harus bisa, harus kuat lah, harus menguatkan diri sendiri lah. harus ceria ya. Itu dia. Iya betul. Jadi sebenarnya tuh masyarakat nggak perlu takut yang berlebihan banget kan, nggak? Iya sebenarnya, asalkan ya sesuai dengan prosedur kita, kayak misalnya pemakaian kita lengkap, terus cara pembukaannya benar, ya insya Allah kita juga terhindar lah dari itu semua. Takut tidak perlu, tapi jangan nongkrong di jalanan rame orang ya, tolong. Nah, punya pesan nggak buat yang misalkan sekarang ini dia tidak mengikuti himbauan pemerintah atau tidak menjalankan PSBB gitu ya? Dan mereka tahu seperti apa sih gitu bahayanya, terus bagaimana sih dampak buat mereka setelah terjangkit ini gitu. Ada nggak pesannya? Keras nggak apa-apa, boleh keras. Mau ngata-ngatain orang juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pesannya yang saat ini adalah stay at home pastinya. Jangan lupa 5 momentsnya untuk cuci tangan ya dan sebelum melakukan apapun. Terus pada saat kena jangan panik pastinya. Kalau udah tahu ilmunya ya berbagi, saling mengingatkan, disiplin sih kuncinya nomor 1. Terus COVID ini sebenarnya nggak terlalu berbahaya. Walaupun penyebabnya adalah paling fatal adalah kematian. Tapi pencegahannya yang paling mudah yaitu cuci tangan, cuma itu doang. Yang penting cuci tangan lah ya gitu. Fatalnya itu resikonya adalah kematian gitu ya. Resiko terburuk lah ya. Terburuk. Yang terburuk kematian ya. Oh gitu. Nah, sebenarnya boleh lanjut? Ini program program pemerintah itu pastinya sudah dipikirkan secara matang. Jadi aturannya gitu. Bukan kita siapa lagi gitu. Betul. Nih Kak, terakhir nih Kak. Kau pasti kan dengar nih, kan ada pasti dengar soal teori konspirasi yang ada di luar ya kan? Iya. Ya itu maksudnya gimana sih Kak nanggepinnya, kan Kakak nih perawat yang secara langsung fight lah ya kan? Sama mereka gitu. Iya, maksudnya apa sih tanggapannya yang memang yang mereka tidak percaya akan adanya corona gitu, sampai mereka tuh harus melihat sendiri bagaimana pasien itu yang terjangkit gitu loh. Gimana ya? Susah sih, kalau emang nggak percaya kita pun juga nggak bisa ngelarang yang harus gimana ya. Ya itu memang harus butuh kesadarannya masing-masing lah intinya, disiplinnya semuanya. Ya begitu. Jadi ya benar sih, emang mungkin dari perawat, dari dokter ataupun tenaga medis lainnya pasti kan ya mereka yang merasakan langsung lah. Mereka yang berjuang lah, ibaratnya garda terdepan dan terakhir itu mereka gitu loh. Ini menurut gue juga teori konspirasi yang ada ya itu sih perspektif masing-masing lah ya. Cuman ya inilah bentuk perjuangan seorang tenaga medis gitu loh. Nah, terus untuk tenaga medis nih Kak, di sana di rumah sakit Suyoto ya,
Yoto sendiri tuh selama kakak dinas di sana itu ada kesulitan nggak sih? Kan banyak di berita sekarang itu di TV ada perawat yang dipukul atau Iya. dimarah-marahin segala macam, itu di situ ada nggak? Ya ada aja sebenarnya kayak pasien yang masih belum bisa menerima dengan keadaannya gitu kan. Ya kita sebagai tenaga medis ya cuma bisa sabar aja sih. Saya pengen juga ya mau gimana gitu kan. Yang penting sih kunci utamanya adalah untuk kesembuhan pasien. Sedih juga gue dengerin. Di sini pundak gue ada buat lo. Tai. Sedih juga gue denger. Ya sekarang kan Kanada ini dia tugas dinas di rumah sakit yang memang mungkin nanti kedepannya bakal jadi salah satu rumah sakit rujukan untuk penanganan COVID-19. Terus begitu ada pasien yang mungkin suspek, kesana dia marah-marah. Apalagi Kanada ini salah satu relawan ya kayak. Iya. Relawan. Dia berarti kan sudah merelakan dirinya buat terjun langsung, terus lo marah-marahin. Pendidikannya juga direlain buat support gitu ya. Ya gue sih nggak nyalahin aja, cuma pengen nganjing-nganjingin aja orang yang ngata-ngatain para medis itu. Kalau misalkan ada keluarga atau teman dengar obrolan kita malam ini, ada nggak mau disampaikan? Apalagi ya. Bingung. Ya mungkin ada keluarga atau teman yang dengar obrolan kita malam ini, apa yang lu mau sampaikan ke mereka gitu kan? Ya untuk keluarga sendiri sih lebih tepatnya bagi yang keluarganya ikut dalam relawan tenaga medis untuk penanganan COVID, ya sebenarnya kami bukannya sayang untuk meninggalkan keluarga, tapi mungkin udah jiwa kemanusiaan kita yang ingin menolong gitu kan. Jadi jangan perlu khawatir, doakan saja anak atau istri atau suaminya semoga dalam lindungan Allah baik-baik aja. Amin. Keluarga, terus untuk teman-teman juga pastinya jangan lupa lah disiplinnya gitu kan, patuhi aturan pemerintah, jalani aja yang ada. Ya. Itu doang. Udah. Masih ada lagi nggak? Udah kayaknya. Udah. Oke deh. Ini makasih banyak nih buat Ini pokoknya terima kasih banyak banget buat Kanada yang udah menyempatkan waktunya ya kan untuk memberi keluh kesah dan informasi untuk kita semua gitu. Lagi ini jam 2 pagi ya, mau digangguin ya. Biasa. Makasih banyak lah Kak. Pokoknya tetap diberi kesehatan. Iya. Amin. Dan tetap semangat sih Kak. Iya. Jangan lupa berdoa, puasa. Iya, puasa. Bagi yang mampu. Bagi menjalankan. Oke deh. Terima kasih ya Kak. Ada thank you ya. Iya, sama-sama. Oke, Assalamualaikum. Nah itu tadi obrolan kita tuh sama salah satu pejuang saat ini yang mungkin apa ya, kita kagak pernah lihat seperti apa sih beratnya mereka berjuang gitu kan, seperti apa pahitnya perjuangan mereka gitu kan. Cuman ya bingung gitu, gue udah gak bisa ngomong apa-apa gitu kan. Ya pokoknya untuk siapapun itu, tenaga medis, pihak-pihak yang terkait, pihak-pihak yang memang menjadi garda terdepan dan juga menjadi garda terbelakang saat ini untuk penanganan COVID, mau dimanapun berada, entah itu di Indonesia ataupun di luar, ya tetap diberi keselamatan, perlindungan, dan juga tetap semangat lah untuk mereka agar apa ya ibaratnya wabah ini cepat berlalu lah, cepat
ngilang lah dari bumi ini gitu loh. Ngilang sih enggak sih, tapi paling enggak pandeminya bakal sedikit berkurang Iya, dan mungkin nanti ke depannya bakal jadi salah satu penyakit biasa aja gitu. Iya. Setelah ketemu vaksinnya ya. Itu setelah ketemu vaksin, betul. Vaksinnya. Dan ini ngomong-ngomong kayaknya udah boleh mudik lagi ya. Wah itu gue sih gue gak paham deh. Ya kan gue gak berani berkomentar apa-apa. Itu. Ngeri sekarang bro. Enggak, gue bukan apa-apa kalau emang udah boleh mudik gitu. Ya langkah baiknya ya lu udah nggak perlu lagi masuk ke bagasi bis. Oh gitu ya. Kan? Atau mungkin kemarin gue liat di India tuh ada orang yang masuk mobil molen, lu bayangin. Ay, Lu tau gak sih mobil molen tuh buat ngaduk semen? yang bulat belakangnya itu. Bulet, iya. yang kayak keong, dia masuk di dalamnya buletannya itu. Apa nggak gerah, lu gak gerah. Motivasinya mudik doang gitu. Dia cuma ngomong. Ya kalau buat gue sih, kalau buat mudik tahan dulu deh. Iya. Pikirin dulu nih matang-matang. Iya, walaupun boleh juga udah deh, mending lu di Jakarta. Apalagi katanya ada jaminan dari pemerintah, entah itu pemerintah pusat atau provinsi, untuk siapapun yang ada di Jakarta atau di wilayah lain yang pengen mudik, yang memang terbatas untuk tidak mudik, itu bakal tetap dapat bantuan. Oh gitu. Jadi nggak perlu lagi lu pikir lu nggak bakal dapat apa-apa di sini. Gitu. Dan selama lu di Jakarta kalau bisa lu tetap ngikutin himbauan pemerintah deh gitu. Jangan konyol, jangan hidup lu gaya lu. Ya. Itu sih. Ini sih cuman gue ngasih tahu aja ya. Jadi setelah beberapa hari kita PSBB atau pandemi di seluruh dunia ini, ekonomi kan merosot. Iya. Ya. Indonesia itu kurs rupiah kalau di kurs ke dolar itu sekarang udah 15.500 kira-kira. Jadi dari 14.000 ke 15.500 kan jauh banget. Artinya ekonomi kita merosot nih. Dan kita di sini capek japri mau ngajak kita nih sama-sama pendengar buat ngikutin himbauan pemerintah. Dan gue harap di kedepannya tuh nggak ada lagi yang rusuh-rusuh segala macam lah. Karena itu nantinya akan berdampak sama ekonomi. Buruk. Iya. Dan kedepannya mungkin perusahaan-perusahaan di Indonesia bakal gulung tiket. Kita mau kerja di mana, men? Iya. Itu. Terus jangan kedepannya nanti lu di kemarin-kemarin tuh lu kan nyanyi libur telah tiba, ya kan? Libur telah tiba. Mungkin nanti kedepannya libur selamanya. Mau makan apa? Lu makan apa? Terus yang lebih gue khawatirin sih ya, gue yang khawatirin ini orang yang bodoh gitu, dia menghasut, provokator ya kan, buat melakukan tindakan ini, tindakan itu tuh. Terus sikat aja bro, kalau itu ada di sekitar lo, karena itu orang yang memang bakal memperburuk keadaan. memperburuk banget, makanya lo sikat juga sah gitu, karena dia provokator gitu, bukannya kita bersatu malah mau mecah gitu kan dengan tindakan konyol. Ini memperburuk bukan hanya soal COVID ya. Kalau rusuh itu pasti ekonomi kita dari 15.000 mungkin 20.000 sekarang. Lu bayangin coba nanti lu beli iPhone 11 sekarang ya. iPhone 11 tuh mungkin kedepannya bakal 30 juta. Lu gak bakal sanggup beli gara-gara lu brutal di jalan. Gak usah brutal di jalan, ngikutin aja. Ya, cukup lah lu berbuat bodoh untuk saat dengan lu keluar tanpa lu punya kepentingan pun lu sudah melakukan tindakan bodoh sih kalau buat gue gitu kan. Salah satu tindakan teroris ya. Iya. Itu makanya lu stay di rumah, itu bisa jauh ngebantu buat hidup lu, masa depan lu, sekitar lu gitu kan. Dan buat yang merasa susah Bu ya, ini sih dari gue aja, buat yang merasa mungkin lu sekarang hidupnya susah, sama gue juga susah. Tapi mungkin keadaannya beda karena di rumah udah terdaftar di KJP terus segala macem. Jadi alhamdulillah dapat bantuan juga dari pemerintah. Dan mungkin beberapa dari teman-teman ini yang belum dapat bisa tukar informasi lah, paling gak bisa sharing sama pejabat wilayahnya, atau mungkin lu mau ikut, lu bisa tanya-tanya gimana caranya segala macam. Jangan cuma diem di rumah men. Iya. Gitu. Bukan berarti gue nyuruh lu keluar, bukan, tapi paling enggak di sini gue coba kasih lu solusi lah. Karena kan ini kan kita udah maju bro. Lu nggak ke rumah, lu bisa chat WhatsApp. Iya, daripada lu pulang kampung ya kan, terus nantinya bakal bikin ribet yang di kampung, mendingan sekarang coba-coba dulu hal itu. Iya betul. Lu lebih dekat sama pejabat wilayah lu sih untuk sharing.
ya gitu deh, untuk mendapatkan sembako yang kemarin lu mungkin nggak dapat. Iya. Ya mungkin cukup kali Bang ya, Iya untuk sih. bahas COVID ini ya. Hah? Mungkin selanjutnya ya kalau kita ada waktu dan ada mood untuk siaran, kita bakal siaran lagi. Kita siaran lagi. Cari topik yang lebih Cari- menarik iya, lagi ya. betul. Keresahan-keresahan gitu. Jujur ya, awalnya kita nggak mau bahas COVID ini. Iya. Ketika ada COVID di awal-awal itu, karena menurut kita belum ada berita yang jelas, jadi kita nggak akan ngangkat nih berita gitu loh. Nah Karena belum valid data. Iya betul. Nah begitu data udah banyak, akhirnya juga kita terhambat buat bikin ini gitu. Iya. Karena PSBB ngikutin anjuran pemerintah. Tapi kita aman kok di sini, kita Iya. berjarak. Kita udah 14 hari juga ada di satu tempat ini, kita berjarak. Nah ini salah satu alasan kenapa kita buat, karena kita punya keresahan gitu kan. Keresahannya seperti apa? Ya anjuran pemerintah satu, terus yang kedua tentang keselamatan, kesehatan. Nah itu loh yang harus kita obrolin gitu kan. Betul. Dan ya kita ngebahas ini juga nggak sendiri tanpa sumber gitu loh. Ya, Karena terlalu apa ya, saat ini terlalu sensitif loh untuk betul. membahas kasus ini, dan kita menciptakan teori sendiri ya kan. Itu paling bahaya saat Itu ini. sih. Dan anti konspirasi kan. Iya justru makanya gue selalu berkampanye dengan media sosial yang gue punya, tetap di rumah, terus tetap sehat, sama ya itu tadi, jangan meneruskan berita tanpa ada sumber yang jelas. Betul. Karena bisa nimbulin kegaduhan. Gitu. Ya, buat apa? Wah, bukan kita bersatu malah. Oke, buat kalian pendengar kita, dia himbauan gue tadi untuk tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, untuk Iya. tetap hidup bersih. Insya Allah lo bakal terhindar dari virus ini. Dan gue buat petugas medis barusan, Iya. dan petugas medis dimanapun, gak ada paling depan, paling belakang. Kita dari Capi Japri ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. Selalu Iya. semangat, jangan pernah putus asa, jangan dengerin orang-orang yang misalnya cuma ngomong aja. Betul. Terus berjuang buat kita, karena tanpa kita dan masyarakat mungkin kedepannya pandemi ini bakal terus Betul. mewabah. Oke. Dan tetap tersenyum. Positive thinking terus. Oke. Sekian dari kami. Wassalam. Wah, dadah.